Bagaimana mendesain pola makan, bagaimana mendesain diet, asupan makan dalam sehari yang bisa dilakukan oleh seorang klien. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun menu, menyusun diet yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi kita arahkan pada konteks atau konsep turunan berat badan. Dalam konteks ini, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi atau melakukan pengukuran terhadap kebutuhan energi harian. Nah, secara umum, ketika program turunan berat badan dilakukan, ketika diet rendah kalori dilakukan atau diberikan untuk program turunan berat badan, kita menginduksi kalori defisit. Tujuannya adalah agar asupan kalori yang kurang dari kebutuhan akan menyebabkan tubuh akhirnya menggunakan simpanan energi atau simpanan kalori dalam bentuk lemak sebagai sumber energi. Nah, ketika sudah dipakai, akhirnya kan berat badannya bisa berkurang. Pada konteks ini, sebelum kita mendesain kalori defisit, mari kita cari tahu dulu kebutuhan dari setiap klien. Kebutuhan individu terhadap energi ini bisa bervariasi, tergantung pada beberapa komponen seperti jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Kita bisa melakukan perhitungan dari kebutuhan energi atau kebutuhan kalori dari setiap individu dengan menggunakan beberapa rumus. Ada macam-macam rumus. Ada yang menggunakan rumus Harris-Benedict, atau ada yang menggunakan rumus terbaru, yaitu adalah rumus Mifflin. Pada rumus Mifflin, kita mengevaluasi kebutuhan individu berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Nah, ini berhubungan dengan jenis kelamin, Mifflin ini menciptakan atau meng-create dua jenis formula. Formula untuk laki-laki dan formula untuk perempuan. Pada formula Mifflin yang diberikan untuk laki-laki, yang dipertimbangkan adalah faktor berat badan, tinggi badan, dan usia. Dengan formulasi bahwa 10 dikali berat badan, jadi formulanya atau rumusnya adalah 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan. Lalu formula tersebut dikurangi 5 dikali usia. Dan untuk laki-laki ditambah 5. Jadi formula tersebut atau rumus tersebut adalah, tadi saya ulang, 10 dikali berat badan, lalu ditambah 6,25 dikali tinggi badan. Nah, tinggi badannya dalam bentuk cm ya. Apabila kita mengukur dalam bentuk meter, kita rubah dulu jadi cm. Lalu kemudian dikurangi usia. Memang faktor usia ini menurunkan metabolisme. Lalu kemudian untuk laki-laki ditambah 5. Nah, kalau perempuan gimana? Untuk perempuan rumusnya adalah 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dalam bentuk senti. Berat badannya dalam bentuk kilogram ya. Lalu dikurangi 5 dikali usia juga dalam tahun, satuan tahun. Nah, untuk wanita, formula ini kemudian dikurangi 161. Ini menunjukkan memang nilai energi atau kebutuhan wanita itu lebih rendah dari laki-laki. Rumus yang tadi saya sebutkan, rumus Mifflin, ini adalah rumus untuk menghitung kondisi yang disebut sebagai basal metabolic rate atau resting energy expenditure. Jadi, basal metabolic rate atau resting energy expenditure adalah kebutuhan energi yang diperlukan untuk seseorang untuk tetap dapat hidup. Ini adalah kebutuhan dasar. Jadi, kalau kita tiduran, terlentang, tidak tertutup matanya, kita sadar, terlentang, tidak melakukan apa-apa, ini adalah fase basal dalam tubuh kita. Aktivitas otot kita tidak bekerja untuk pergerakan ya, tapi otot untuk jantung, otot untuk organ-organ lain tetap bekerja. Nah, dalam konteks ini, basal metabolic rate itu diperlukan untuk kondisi tersebut, untuk bernafas, untuk aliran darah, untuk jantung bisa memompa darah, dan banyak enzim bekerja. Ini adalah fungsi dari basal metabolic rate. Nah, basal metabolic rate ini setiap orang atau individu berbeda berdasarkan perhitungan tadi. Nah, ketika kita sudah dapat menghitung basal metabolic rate, komponen kedua yang bisa kita lakukan adalah menambahkan dengan aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik ini sangat tergantung pada individu. Ada sebagian orang yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi, maka pengalinya akan lebih besar. Sedangkan orang dengan aktivitas sedang, ini pengalinya akan lebih sedikit dari yang aktivitas tinggi. Dan untuk yang tidak banyak beraktivitas, ini tentu pengalinya akan lebih rendah. Jadi, Lembaga Kesehatan Dunia dan banyak organisasi sudah mengeluarkan beberapa formula yang bisa kita lakukan, kita gunakan untuk mengevaluasi apakah seseorang ini aktif secara fisik atau tidak.
Ketika dia aktif secara fisik, maka pengalinya akan lebih besar daripada ketika dia tidak aktif secara fisik. Jadi itu tadi perhitungan kebutuhan energi dengan menggunakan bahasa metabolic rate dan juga dengan menggunakan aktivitas fisik. Untuk kamu yang tertarik untuk mempelajari atau mencari tahu jenis-jenis aktivitas fisik yang bisa dipakai, rumusnya akan tersedia pada bagian deskripsi.